Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Aprianti dari kelas SMGE 022 Prodi Manajemen Universitas Pamulang. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Mutawali, SEI MM CPH CM selaku dosen akuntansi biaya, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul pengendalian biaya overhead pabrik. Jadi BOP adalah bahan baku tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung serta biaya tidak langsung lainnya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke produk selesai atau tujuan akhir biaya. Istilah lain yang dapat digunakan untuk overhead pabrik adalah biaya produksi tidak langsung. Jadi intinya BOP adalah biaya produksi tidak langsung. Langsung lanjut ke tujuan penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Sini tujuannya dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada mengetahui penggunaan biaya secara lebih efisien. Yang kedua, menentukan harga pokok produk secara lebih cepat. Yang ketiga, mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik sesuai dengan tempat atau departemen di mana biaya dibebankan. Yang terakhir atau yang keempat, sebagai alat pengawasan biaya overhead pabrik. Lanjut ke penggolongan biaya overhead pabrik. Yang pertama ada biaya bahan penolong. Bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi atau bahan yang meskipun menjadi bagian produk jadi tetapi nilainya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok produksi tersebut. Yang kedua ada biaya reparasi atau pemeliharaan. Ialah reparasi dan pemeliharaan berupa biaya suku, cadang, atau spare part, biaya bahan habis pakai atau factory suppliers, dan harga perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan emplasement, perumahan, bangunan pabrik, mesin-mesin dan equipment, kendaraan, perkakas laboratorium, dan aktiva tetap lain yang digunakan untuk keperluan pabrik. Yang ketiga ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja tidak langsung terdiri dari upah, tunjangan, dan biaya kesejahteraan yang dikeluarkan untuk tenaga kerja tidak langsung tersebut. Di sini tenaga kerja tidak langsung terdiri dari pertama, karyawan yang bekerja dalam departemen pembantu seperti departemen pembangkit tenaga listrik, uap, benakel, departemen gudang, dan lain-lain. Yang kedua ada karyawan tertentu yang bekerja dalam departemen produksi seperti kepala departemen, karyawan administrasi, dan mandor. Nah, setelah itu lanjut ke langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik. Sini yang pertama ada menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Ada 3 macam kapasitas yang dapat dipakai sebagai pembuatan anggaran by overhead pabrik, yaitu yang pertama, kapasitas praktis. Yang kedua, kapasitas normal. Dan yang terakhir, kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Lanjut ke memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produksi. Ada berbagai macam dasar yang dapat dipakai untuk membebankan biaya overhead pada produk. Antara lain, satuan produk, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja langsung, dan jam mesin. Lanjut ke menghitung tarif biaya overhead. Setelah tingkat kapasitas yang akan dicapai dalam periode anggaran yang ditentukan dan anggaran by overhead pabrik telah disusun serta dasar pembebanannya telah dipilih dan diperkirakan, maka langkah terakhir adalah menghitung tarif biaya overhead pabrik dengan rumus sebagai berikut. Tarif biaya overhead pabrik sama dengan biaya overhead pabrik yang dianggarkan
dibagi taksiran dasar pembebasan. Lanjut, di sini kita ke contoh soal, yaitu PT Milenia Jaya. Anggaran biaya overhead pabrik untuk tahun 2015 atas dasar kapasitas normal 80.000 jam mesin. Sini ada jenis biaya tetap atau variabel dan jumlah. Jenis biayanya biaya bahan menolong variabel jumlahnya 1.050.000, biaya listrik variabel jumlahnya 1.500.000, biaya bahan bakar variabel jumlahnya 1 juta, biaya tenaga kerja tidak langsung variabel jumlahnya 1.500.000, dan ada biaya kesejahteraan karyawan yaitu T atau tetap jumlahnya 1.500.000. Ada biaya reparasi dan pemeliharaan yaitu variabel jumlahnya 750. Ada biaya asuransi gedung tetap atau T jumlahnya 500. Biaya reparasi dan pemeliharaan 750 dan 500. Biaya asuransi gedung yaitu T 600. Biaya depresiasi 800.000. Jumlahnya yaitu 5.800.000. Jadi jumlah totalnya adalah 11.200.000. Biaya overhead pabrik dibebankan pada produk berdasarkan jam mesin. Anggaran biaya overhead pabrik tersebut disusun pada kapasitas normal sebanyak 80.000 jam mesin. Perhitungan tarif biaya overhead adalah sebagai berikut. Yang pertama, tarif BOP variabel, yaitu sama dengan 5.800.000 dibagi 80.000 jam mesin sama dengan 72.50 per jam mesin. Yang kedua ada tarif by BOP tetap. Sini sama dengan 5.400.000 dibagi 80.000 jam mesin sama dengan 67.50 per jam mesin. Yang ketiga tarif BOP total sama dengan 72.50 ditambah 67.50 sama dengan 140 per jam mesin. Lanjut ke perhitungan tarif BOP. Yang pertama ada satuan produk. Metode ini merupakan yang paling sederhana dan langsung membebankan BOP kepada produk. Beban BOP untuk setiap produk dihitung dengan rumus sebagai berikut. Taksiran BOP dibagi taksiran unit produk yang dihasilkan. Yang kedua ada biaya bahan baku. Basis alokasi ini dapat digunakan apabila terdapat hubungan antara biaya bahan langsung dan biaya overhead pabrik. Rumusnya yaitu taksiran BOP dibagi taksiran biaya bahan langsung. Lanjut ke nomor 3 yaitu jam tenaga kerja langsung atau JTKL. Oleh karena ada ketertarikan yang sangat erat antara biaya tenaga kerja langsung dengan jumlah jam kerja langsung, maka BOP dibebankan atas dasar jam tenaga kerja langsung dengan rumus sebagai berikut. Taksiran BOP dibagi taksiran jam JTKL. Lanjut ke nomor 4. Yaitu jam mesin apabila BOP bervariasi dengan waktu penggunaan mesin, contohnya yaitu bahan bakar atau listrik dipakai untuk menjalankan mesin. Jadi contohnya itu bahan bakar atau listrik yang dipakai untuk menjalankan mesin. Maka dasar yang dipakai untuk membebankannya adalah jam mesin dengan rumus sebagai berikut. Taksiran BOP dibagi taksiran jumlah jam mesin. Lanjut ke menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Berikut adalah rincian yang dikeluarkan selama bulan Juli 2015. Yang pertama ada biaya bahan baku. Di sini ada terigu, gula, minyak goreng, kacang, coklat, dan keju. Jumlahnya adalah 279.600.000 per bulan. Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, ada bagian adonan, yaitu 75.000 per hari sama dengan 1.800.000. Ada bagian open 70.000 per hari sama dengan 1.680.000.
Ada bagian packing 25.000 per hari sama dengan 600.000, sehingga total keseluruhannya adalah 4.080.000. Nah, di sini ada biaya overhead pabrik. Hasil riset unsur biaya overhead pabrik. Unsur biaya, perilaku biaya, jumlah pemakaian. Di sini unsur biayanya ada bahan bakar gas, yaitu V atau jumlahnya 31.200.000, tenaga kerja tidak langsung bagian mesin supir perangkap satpam, yaitu T, jumlahnya 1.680.000, ada 1.500.000, dan ada reparasi dan pemeliharaan mesin, cetak kue dan pisau, perilaku biayanya V, jumlahnya 20.000. Ada penyusutan mesin cetak, yaitu tetap atau T, jumlahnya 200.000. Ada listrik dan air, V, jumlahnya 1.400.000. Ada pengobatan karyawan, V atau variabel, jumlahnya 300.000. Ada bahan penolong atau pengembang kue, V, jumlahnya 30.000. Dan bensin untuk antar jemput karyawan, perilaku biayanya itu T atau tetap, jumlahnya 1.050.000. Keterangannya V sama dengan variabel dan T adalah tetap. Sumber diolah dari data primer UKM PIA Sukabumi. So, memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk secara ringkas dan biaya kegiatan produksi bulan Juni 2015 sebagai berikut. 1. Dengan jumlah BOP sebesar 37.380.000 dalam satuan per bulan. Dan 2. Perusahaan mampu memproduksi sebanyak 6.500 dus dengan isi 15 pack. 3. Menggunakan mesin selama 156 jam dan jam tenaga kerja langsung selama 192 jam atau 8 jam dikali 24 hari kerja. Yang keempat, karyawan bekerja selama 6 hari selama 8 jam. Yang kelima, 3 variasi rasa kue yang dihasilkan, kacang, coklat, dan keju dengan harga produk 50, maka perhitungan BOP bisa dilakukan dengan dasar sebagai berikut. Yang A, satuan produk. Taksiran BOP, tarif BOP per set sama dengan taksiran unit produk yang dihasilkan, yaitu 37.380.000 dibagi 65.000 sama dengan 5.751. Dari perhitungan di atas bahwa biaya overhead pabrik yang diserap dalam satuan produk sebesar 5.751 atau 5.751 dikali 6.500 sama dengan 37.381.500. Perbedaan akibat pembulatan. Oke. Yang B ada biaya bahan baku. Taksiran BOP dibagi taksiran BOP produk yang dipakai dikali 100%. Jadi 380 dibagi 279.600.000 dikali 100%, hasilnya 11,93%. Dari perhitungan di atas terlihat bahwa biaya overhead pabrik yang sudah diserap sebesar 11,93% oleh masing-masing produk yang dihasilkan. Jadi 11,93% dikali 279.600.000 sama dengan 33.356.280. Yang C ada biaya tenaga kerja langsung. Di sini ada taksiran BOP dibagi taksiran BTKL sama dengan dikali 100%. Jadi 33.380 dibagi 4.080.000 sama dengan 8,2%.
Dari perhitungan di atas terlihat bahwa biaya overhead pabrik yang sudah diserap sebesar 8,2% oleh masing-masing produk yang dihasilkan, yaitu 8,2% dikali 4.080.000 sama dengan 33.456.000. Perbedaan akibat pembulatan. Lanjut ke jam tenaga kerja langsung atau taksiran BOP sama dengan dibagi taksiran jam TKL sama dengan BOP atau jam kerja. 33.380 dibagi 192 jam sama dengan 173.854. Dari perhitungan di atas terlihat bahwa biaya overhead pabrik yang sudah diserap sebesar 173.854 oleh masing-masing produk yang dihasilkan. Jadi 173.854 dikali 192 jam sama dengan 33.379.967. Yang E ada jam sin, BOP yang dibudget dibagi taksiran jam sin sama dengan tarif BOP. Jadi 33.380.000 dibagi 156 sama dengan 213.974. Dari perhitungan di atas terlihat bahwa biaya overhead pabrik yang sudah diserap sebesar 213.974 oleh masing-masing produk yang dihasilkan. Jadi 213.974 dikali 156 sama dengan 33.379.944. Lanjut ke sini. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.